Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Oke, teman-teman, berjumpa bersama kami di podcastnya Peradaban Baru, tepatnya di pembahasan tentang tiga alam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tiga alam ini? Nah, sebelum kita melanjut tentang apa sih yang dimaksud dengan tiga alam ini, terlebih utama saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman di sana masih ada yang belum kenal dengan saya, ya, karena baru tampil ya. Saya Endang Jayadi sebagai host di Tiga Alam ini, dan saya ditemani dua rekan saya. Di hadapan saya ada moderator kita, yaitu Bung Arya, dan di tengah-tengah kita ini ada Bang Dery. Beliau sebagai narasumber kita di malam hari ini. Yang saya tahu nih, Bang Arya, beliau termasuk ataupun salah satu seseorang indigo. Wih, indigo bang. Abang tahu nggak nih tentang indigo nih apa nih? IndiHome kali bang. Ya, itu yang di rumah. Di rumah. Nah, Bang Arya, kira-kira tema malam hari ini apa nih, Bang? Untuk menemani malam kita hari ini, pembahasan kita malam hari ini di podcastnya Peradaban Baru ini. Oke bang Dang, terima kasih sudah bertanya kepada saya. Berhubungan dengan nilai sebuah kegaiban adalah bersangkutan dengan kehidupan kita. Kalau saya pribadi mendengar hal ini sebenarnya sih ada yang lumrah, ada yang enggak. Kenapa? Karena enggak semua orang sih yang saya tahu percaya sama kegaiban bang. Bahkan ada yang masa bodoh Ada yang banget percaya, bang. ada yang enggak ya? Iyalah. Tapi saya pernah dengar istilah nih, Bang, tentang bagaimana itu apa namanya? Orang tua dulu ataupun orang-orang banyak berkata bahwasanya setiap wadah itu ada isi, dan setiap isi itu perlu wadah, Bang. Ini ada kaitannya nggak nih dengan tema kita malam hari ini? Pasti ada bang, pasti ada. Karena ini menurut saya sih ada hubungannya sangat kental sekali dengan hal kegaiban. Gitu. Apalagi memang kegaiban itu kalau saya pribadi percaya tentang hal kegaiban itu bersangkut paut dengan kehidupan kita. Kalau bicara tentang wadah butuh isi dan isi itu juga butuh wadah. Apa bedanya dengan kita ketika hidup? Apakah kita masih bertanya lagi bahwasanya kita hidup itu pasti ada ruh dong, nggak ada ruh kita nggak bakal hidup dong, ya kan? Ya, gitu. Oh, berarti Jadi ruh itu terbilang gaib ya, Bang? Goib dong. Ya. Kalau ruh Sabar ya, Bang Dery ya. Enggak sabar. Dari tadi saya perhatikan di kanan kiri aja. Iya masa saya ngeliat. Iya, jadi seperti itu sih memang Bang Dang. Tentang hal kegaiban ini terbilang rahasia tapi mudah dipercaya, tetapi juga nggak semua orang dapat percaya. Nah, menurut kadang ada juga yang masa bodoh Bang tentang hal ini, Bang. Iya makanya itu dia. Tapi menurut saya penting nggak penting sih ya. Pentingnya agar kita tahu, yang nggak pentingnya mungkin karena pusing, nggak mau tahu. Nah, Ya, kebanyakan bisa orang begitu. itu masa bodoh Bang. Ya. Gitu. Makanya adanya kita di sini itu dalam membahas tentang nilai sebuah kegaiban itu agar orang itu meyakini tentang hal kegaiban itu memang bersangkutan dengan sebuah kehidupan kita. Gitu. Nah, menurut Bang Dery sendiri nih sebagai narasumber, apakah hubungan kegaiban dengan kehidupan kita itu amat nyata, Bang Dery? Ya. Begitu nyata. Dan itu sangkut pautnya memang luar biasa. Karena kita dilahirkan itu bermuasal dari hal gaib. Nah, mungkin gini. Ngebahas tentang temanya dulu ya. Betul. Ya, tadi kan Bang Arya menyampaikan bahwa keterikatan atau keterkaitan hal kegaiban itu dengan kehidupan sehari-hari kita. Iya. Sebenarnya jangankan sehari-hari, kita itu bermuasal dari hal gaib dulu. Mungkin teman-teman juga masih, atau teman-teman yang di rumah atau dimanapun berada juga masih memikirkan gitu. Hal gaib itu apa sih gitu. Jangan kita nggak ngebahas tentang kehidupan sehari-hari dulu. Hal gaib itu apa sih gitu. Mungkin Bang Dang tahu hal gaib itu apa? Kalau saya tahu saya jadi narasumber, Bang.
Ya enggak gini maksudnya. Ya. Minimal kan kita pernah dapat pengetahuan dasar tentang gaib Nah, itu yang apa saya sih? tahu nih Bang, gaib-gaib itu ya, walaupun pada dasarnya saya sebagai orang awam sih ya Bang ya. Ya, Gaib itu kan kayak kita kenal ataupun kita tahu di kalangan masyarakat itu kayak kunti. Itu Bang, pocong, itu goib-goib tuh. nah, Dan deretan kawan-kawannya sekalian tuh. nah itu dia. Ini maksudnya mindset teman-teman semua itu. Ya, mungkin nggak semua orang yang awam banget tentang hal kegaiban. Jadi biar teman-teman di rumah itu nggak berpikir, mindsetnya itu nggak gaib itu cuma kunti, pocong, demit, tuyul, nenek-nenek dan kawan-kawannya lah. Ya. Nah, atau bebegik sawah gitu, itu gaib. Bukan, bukan. Gaib itu bukan itu aja. Gaib itu segala hal yang tidak terlihat itu gaib. Hmm. Contohnya nih Bang, contohnya. Contohnya amarah, ada yang bisa ngelihat amarah. Kalau orang marah-marah kelihatan, tapi amarah ada yang bisa ngelihat. Bentuk amarah itu sendiri memang Nah, nggak ada sih Bang. nah Tapi bentuk amarah, keinginan, itu juga gaib. Mimpi, ada yang bisa ngelihat mimpinya. Contoh Bang Dang lagi tidur mimpi, wah ada yang ngelihat tuh mimpi Bang Dang lagi nabokin kebo. Nah, Tapi kan kadang ada tuh juga kalau kayak mimpi, lagi tidur mimpi, terus mimpi lagi. Bang pernah ngerasain nggak kayak gitu? pernah Nah, itu gaib juga Bang. gaib juga. Tapi kan berasa menyaksikan gitu Nah, Bang. kesinambungan. Nah, Ya, ya. makanya orang ya karena banyak hal tentang kegaiban ini. Jadi kita pengetahuan dasar tentang kegaiban. Jadi biar teman-teman semua tahu, termasuk ya Bang Dang juga tahu Ya. gitu, bahwa hal kegaiban itu bukan hanya tentang makhluk halus. Jadi hal kegaiban itu harusnya kita pahami. Ya, mungkin karena saya orang Islam, Bang. Hmm. Bukan mungkin sih. Karena saya orang Islam, saya juga pernah sempat nyantren dulu gitu. Hmm. Ya, termasuk teman-teman saya di santren itu apa ya, penakut kali ya di santren tentang hal gaib. Dulu zaman 2009, Bang. Ya. Ya, dulu ada polling apa? oh Pocong keliling. itu inget Bang, inget saya itu. Itu hampir orang pada nyebur. Viral itu Bang. Kayaknya Ya. FYP itu. Nah, itu saya menghadap polling gitu. Pocong keliling mau nyari berkat gitu kan. Nah, dan mindset nggak di orang di santren di mana-mana mindsetnya gitu. Dulu mindset saya pun begitu. Sampai saya menemukan apa ya, mempelajari sedikit demi sedikit. Masa iya Allah menciptakan ruh-ruh atau apa makhluk halus hanya untuk menakut-nakuti? Iya, Benar, apalagi kalau kiai-kiai, ustadz, ulama, ceramah itu, ya kita ambil hikmahnya. Nah, disitulah ide pemikiran itu timbul, muncul. Masa iya Allah menciptakan makhluk halus hanya untuk menakut-nakuti? Tapi gini Bang, berbicara tentang makhluk halus, saya sedikit agak penasaran dengan apa yang disampaikan Bang Dang tadi. Ya. Terkait kuntilanak, pocong, dan segala macam hal. Apakah makhluk tersebut itu berkaitan dengan kita sebagai manusia? Pasti. Itu tentu. Gak mungkin enggak, Bang. Nah, kira-kira menurut Bang Dery, secara mungkin bisa dibilang detail ataupun spesifiknya tuh gimana Bang? Ya, gini. Jadi setelah ya tadi lanjut sedikit ke cerita sekalian pembahasan. Jadi maksud dari pada saat itu, karena mungkin sebenarnya saya dari kecil kan sempat sering ngeliat, tapi lebih ke jadi takut aja gitu. Karena tidak diberikan pemahaman, pengertian, mau dari orang-orang tua dulu malah nambah nakut-nakutin. Jangan keluar maghrib gitu. Banyak setan pada keluar. Awas terkesambet. Nah, Nah. itu dia bapak saya begitu. Biasanya kalau di kampung-kampung gitu Bang. Buset, Bang, saya maghrib itu kalau di kampung saya maghrib itu zolamun mubardun, Bang. Apa tuh? Wa dunia sakinah. Wih. Nggak ada Iya, kehidupan ya. gelap, tenang, hening. Tuh, ya tapi di Lampung. Nah, kaitannya gini. Dulu saya juga mungkin sering ngeliat gini. Tiba-tiba kayak di film-film, pernah lihat nggak di film-film?
Kayak orang digemblok kunti, Hmm. terus di kepalanya ada pocong, atau di kakinya ada, bukan suster ngesot nih, Digelendotin ya, Bang. digelendotin gitu. Nah, saya dulu sering ngeliat begitu, Bang. Terus lagi makan bakso atau ada tuyulnya gitu. Sebenarnya dulu saya sering lihat. Tapi timbul kebingungan, bukan takut lagi, sampai dari takut bingung. Ini apa siang-siang lagi makan bakso enak gitu kan? Tahu ada tuyulnya. Tuyul yang ikut makan bakso gitu kan. Enggak sih. Warawiri. Pengen beli juga nggak punya duit kayaknya. Nah, kaitannya apa? Setelah dipahami, dipelajari, dan saya juga punya ya belajar lah Bang sama seorang guru gitu. Ya belajar kehikmahan. Maksudnya jadi kehikmahan itu bagaimana kita mengambil suatu pemahaman, mencari apa ya? Kenapa Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang harus kita ambil. Ya. Salah satunya dari hal kegaiban. Sehingga teman-teman semuanya tidak melihat suatu hal kegaiban itu sesuatu yang menakutkan. Contoh yang Bang Arya pertanyakan tadi, ketika tiba-tiba melihat kunti, pocong, sebenarnya kita nggak perlu takut, karena Allah sedang memberitahu, memberi petunjuk. Apa sih petunjuk? Ya kalau kita nggak ke Bogor kan ada tuh petunjuk jalan. Iya, betul. Nah, begitu juga dengan hal kegaiban, ada petunjuknya. Hanya banyak orang seperti Bang Dang tadi menyampaikan, banyak yang mengabaikan, banyak yang menjadi hal ketakutan. Salah satunya kunti. Ketika dulu waktu saya pernah ngeliat kunti di kepala orang. Gimana ininya ya, Bang ya? Dirinya. Nah, itu Diri apa dia. gimana tuh, Itu Bang? siang-siang ada kunti, bagaimana tuh? Bukan. Nah, maksudnya apa? Ternyata kunti itu adalah sesuatu yang melambangkan ketidakseimbangan diri seseorang. Berarti itu bentuk daripada gambaran nilai seseorang itu sendiri, Nah, Bang ya? nilai seseorang itu Hmm. sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia mau melakukan apapun ya, seperti itu nggak seimbang. Oh, jadi kita tahu nih kalau kita lagi nggak seimbang berarti ada kuntinya di atas gitu ya. Iya, Nah, buat teman-teman nih yang nggak seimbang hati-hati. ada Pusing kuntinya. berarti, Bang. Iya. Kayak orang pusing gitu ya. Puyeng kali ya, Lagi Bang. puyengan Bisa gitu ya. mungkin kalau dalam hal ininya, Bang, apa? Kehidupannya yang dirasakan nyatanya itu apa tuh, Bang? Kan ini kan dari pandangan gaibnya nih. Ada sosok seorang kunti lah gitu. Nah, kalau dari kehidupan sehari-harinya yang dirasakan apa tuh, Bang? Ya, puyeng. 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 Kayak orang darah rendah. Ya, jadi mager, Bang. Orang darah rendah tuh biasanya kelayangan mulu, Bang. Iya. Kayak tiba-tiba nyung 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 lama-lama mentok tuh. Naik Iya, kereta iya, kali. iya. Jadi tentang nilai kunti tersebut berarti memang benar-benar ada sangkut pautnya, Bang Dang. Tentang kehidupan kita sendiri ataupun berarti tergolong itu masuk ke jenis sifat nggak sih, Bang? Kira-kira, Bang? Bisa. Makanya gini, kitalah yang membentuk kunti itu. Jadi sebenarnya makhluk halus itu perwujudan dari sifat kita. Oh, jadi wah, berarti kita salah nih, Bang. Kalau misalkan sumpamanya kita ngelihat kunti, seakan-akan kunti itu dari mana mendatangi kita gitu kan, kita ngelihat terus kita mengatakan bahwa dia itu mengganggu kita. Padahal itu kita sendiri yang nyiptain, Bang. Oh, seperti yang Bang Dery sampaikan tadi, mindset tadi ya. Nah, Terbentuk dari mindset itu, Bang. Iya, kalau seumpamanya nih Bang, mohon maaf nih Bang. Contoh dimaafin, jangan diulangin. kita jalan nih ke satu tempat nih Bang. Di pohon rambutan ketemu kunti gitu. Apakah itu juga tergolong nilai diri kita atau itu memang dia ada di situ, Bang? Kira-kira. Dia ada di situ, tapi terbentuknya dari tempat itu, berarti melambangkan tempat itu. Banyak tidak simbangnya, bukan berarti tempat itu puyeng, bukan. Oh, berarti ada ulah ya. Ulah Nah, seseorang yang menciptakan sesuatu itu, membentuk. membentuk Wah. sesuatu itu Nah, di tempat itu. Ya, mungkin tidak menutup kemungkinan kayak misalkan nih di rumah ataupun di kamar ada yang maksiat lah gitu ya, Bang. enak tuh. Wah, ngeri nih. Ada maksiat. Nah, tidak menutup kemungkinan itu pasti akan terciptanya makhluk itu, Bang.
Ya terbentuknya makhluk itu. Oh, tercipta ya, salah. Ya, terbentuknya makhluk itu ya Ya, Bang ya. ya Tuh. intinya sih sebenarnya kitalah yang membentuk itu. Contoh, mungkin tempatnya juga berbeda-beda. Kalau pocong kan lebih dominan ke pohon pisang. Pohon pisang, betul. Ya, Betul, betul. karena pohon pisang kan beranak pinak tuh, Bang. Berarti Gampang pocong juga beranak pinak. beranak pinak, Bang. Bukan, tapi pocong itu terikat. Makanya pocong itu nggak ada pocong itu rambutnya terurai gitu kan. Begini rambut terurai enggak. Iya, dibungkus Kecuali ya Bang. mungkin gini kali ya, Bang, yang meninggal rambutnya gondrong. Pas dibuka jadi buir. Nah, gini Bang, di ini kan tema kita kan bagaimana kegaiban adalah bagian dari kehidupan kita. Iya, Seperti yang Bang Dery tadi udah jelaskan, paparkan. Nah, terus tadi ditambah dari Bang Arya juga tentang sifat. Nah, berarti dari kehidupan kita, keseharian kita, sifat-sifat dan kelakuan kita yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, berarti itu ada nilai-nilai daripada kegaiban itu sendiri, Bang. betul. Misalkan pusing tadi lah salah satu yang udah dijelaskan Bang Dery itu pasti ada kuntinya. Nah, terus kalau misalkan kayak yang lainnya Bang, selain pusing, mungkin nggak pegel pinggang nggak, ataupun gimana-gimana dalam menjalani kehidupan tuh. Abang Seben sakit pinggang ya? Iya. Oh, jelasin, Bang. Silakan, Bang. Gini, Bang Dang. Setiap hal gaib itu terbentuk dari kita. Mindset kita yang terus berulang-ulang. Juga dari sifat yang menjadi dominan kita. Salah satunya termasuk gini. Mungkin ada yang pernah dengar, wah itu mah penyakit keturunan. Ya. Vertigo, contoh bapaknya vertigo, anaknya vertigo. Ini contoh nih Bang. Ini Iya, contoh aja. bener, Bang. Saya juga gitu, Bang, denger tuh. Nah, Bapaknya gula, anaknya gula gitu kan. nah, masalah utamanya apa? Sebenarnya karena ya anak itu pasti mencontoh orang tuanya. Kalau dari segi apa pandangan umum gitu. Ya kan? Buah nggak bakalan jatuh jauh dari pohonnya kan? Iya. Nah, termasuk ini, terbentuknya sifat manusia, sifat kita adalah dari orang-orang di lingkungan kita. Nah, tapi keputusan itu ada di kita. Gaib itu nggak cuma kunti, ada pocong, demit, tuyul, nenek-nenek, atau longga-longga. Banyak ya Bang. Banyak. Absen dulu coba Bang. Nah, ini kita ngejelasin sedikit dulu. Hmm. Contoh, gini, tadi kan kita udah ngebahas sedikit tentang pocong. Ini bukan pocong yang di mana-mana. Kenapa? Apa sih pocong itu gitu? Pocong kan kita sebutan kita kan makhluk halus, mungkin apa salah satunya itulah. Nah, pocong itu adalah bentuk sifat manusia yang bagaimana terikat karena diikat di kepala, Bang. Kalau diikatnya di pinggang juga sama, ikat di Sama, pinggang kan? ikat di pinggang. Ikat pinggang, ikat kaki, ikat kepala. Nah, pocong itu terbentuk dari apa ya? Orang yang punya prinsip sebenarnya. Yang terlalu memegang prinsipnya. Bukan berarti nggak boleh nih gitu. Masa orang punya prinsip nggak boleh? Bukan. Maksudnya itu orang kaku kali ya sama dirinya sendiri gitu ya, sama pendapatnya sendiri gitu Ya maksudnya. makanya pocong itu diistilahkan orang-orang yang fasik kalau di agama tuh. Hmm. Orang-orang yang fasik dan fanatik. Fanatik itu dan fasik itu bukan berarti dia hanya dalam segi agama, pilihan, tapi pendapat juga ada orang yang fanatik dengan pendapatnya, merasa benar. Pokoknya selain pendapat dia salah semua. Itu contoh pocong berarti itu. Iya, seakan-akan dia harus tahu salah sehingga dia bisa tahu benarnya gitu. Dia nggak mau ngedengerin pendapat orang lain, maunya pendapat dia yang diutamakan. Sehingga kepalanya terikat. Makanya orang yang kalau sebutan di Bangdang itu keras kepala ya Bang. Batu Bang. Pecah nggak tuh? Kalau orang sini bilangnya teka. Nah, ya seperti itu sih Bang. Maksudnya salah satunya dari pocong. Jadi kenapa ada pocong di sini? Berarti ada contoh ada rumpun pisang terus ada pocong. Orang ngelihat pocong. Ketika itu terbentuk dari keyakinan satu orang ditambah orang dan rasa ketakutan semakin kuatlah pocong itu. Kenapa bisa semakin kuat? Dari mindset terbentuklah pocong itu dan semakin kuat.
bukan si pocongnya yang hebat, tapi rasa takut dan khawatir kita yang membuatnya Yang membuat kuat. itu jadi kuat. Nah, Oh. contoh gini, ketika kita menyatakan dokter ini, oh dukun ini, oh orang ini, atau ustadz ini, ustadz itu, kiai itu, ulama ini, ulama itu, wah mereka hebat luar biasa, punya kesaktian, punya bla bla bla. Bla. Padahal kita semua sama. Allah beri petunjuk yang sama. Gak mungkin Sang Maha Pencipta membeda-bedakan kita Mm. Ngerti saya, tanpa sebab. Ya kalau kita sama semua, contoh mukanya kayak begini semua. Bang. Saya juga nggak mau. Aneh ya Bang ya. Istrinya nanti nyari-nyari. Yang mana ya? Maksudnya gini, kita diberikan hal yang sama oleh Sang Maha Pencipta. Allah berikan kebaikan, gak ada manusia gak ada baiknya. Mau orang paling jahat sedunia, yang dicap paling jahat sedunia itu ada kebaikan dalam dirinya. Allah juga berikan sifat keburukan. Jadi gak ada manusia yang tidak punya sifat sombong, iri, dengki, dan kawan-kawannya. Kenapa bisa demikian? Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW pun pada saat kecil ya dibelek tuh. Ini bukan operasi bang, oleh malaikat, dibersihkan. Berarti kan ada sifat itu. Bukan berarti Nabi Muhammad buruk, tapi memang karena Allah titipkan itu. Jadi sempurnanya kita menjadi manusia dengan segala kekurangan sebagai makhluk. Jadi kalau misal ada orang ngaku suci, sakti, kalau darahnya masih amis, kagak itu bang. Sama aja tuh ya Bang. Iya, Masih bau dia berarti. masih bau, masih ada kentutnya. Masih ada kentutnya. Pakai Indomie kayaknya. Masih Bang. kecium Bang. Ya, maksudnya berarti kan hak kita sebagai manusia juga ada di situ. Betul. Makanya hal gaib itu nggak bakalan bisa kita hindari. Kenapa? Kalau orang Islam itu Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu melalui perantara malaikatnya. Malaikat itu gaib yang tidak bisa dilihat oleh setiap manusia, tapi hanya orang-orang yang terpilih. Begitu juga para nabi-nabi sebelumnya, atau mungkin teman-teman ada yang non-muslim juga, mereka mendapatkan petunjuk. Kenapa? Sang Maha Pencipta itu memberikan petunjuk dengan hati kita. Itu juga gaib tuh Bang. Iya. Petunjuk itu bisa bisikan. Makanya mama kan kadang-kadang feelingnya kuat tuh. Iya. Kalau ada yang bisa ngelihat bentuk dari feeling kan Luar biasa ya. gimana? Atau abang lagi marah-marah ngelihat bentuk amarahnya sendiri, mungkin kita nggak jadi tuh marah, takut jadinya. Udah jelas serem tuh Bang kalau marah Iya. tuh. Kadang ngeliat tetangga marah aja rasanya pengen nimpuk. Kesel juga kita ya. Iya, maksudnya itulah gaib. Makanya pocong tersebut ada atau kunti tadi. Ya intinya buat teman-teman semua, kitalah yang membentuk gaib itu dari sifat-sifat buruk yang kita tanamkan sendiri, dari hal-hal yang memang kita yang buat sendiri. Makanya kuncinya cuma satu bang, Apa tuh Bang kira-kira? penerimaan. Jadi mau itu baiknya kita, mau itu buruknya kita terima. Emang kita begitu. Tinggal apa kita kendalikan. Iya bang ya. Iya ya. Nah gini Bang Arya, ini kan tadi berbicara tentang bagaimana terbentuknya makhluk tersebut ya. Pusing nih, terbentuklah makhluk tersebut ya. Nah, pusingnya hilang, makhluk itu hilang nggak Bang? Pertanyaan saya itu Bang. Apa tetap ada itu makhluk, jadi makin banyak tuh makhluk-makhluk yang ada di dunia Nambah ini? ya. Nambah gitu kan. Tapi kalau menurut saya gini Bang Dang. Kalau misalkan orang pusing nih, coba kan tadi kata Bang Diri itu kan pasti ada makhluknya tuh. Ya. Ada makhluknya kan. Kalau misalkan pusing itu hilang, makhluk itu juga kayaknya nggak mungkin langsung hilang Bang. Karena tergantung mindset kita lagi, kembali ke mindset kita lagi ya Bang. Benar nggak Bang kira-kira? Kalau kitanya nggak mau berubah dari kepusingan kita, makhluk itu pasti akan ada lagi dan akan tetap pusing kayaknya. Benar nggak Bang kira-kira Bang? Nah betul bang. Oh, seperti Karena itu. sebenarnya gini, kalau abang punya rumah, kira-kira abang habis nyapu, bersih banget rumah, mengkilap. Besok abang nggak usah nyapu lagi karena kemarin udah mengkilap. Kira-kira begitu nggak? Enggak Bang. Karena pasti berdebu lagi, kotor lagi. Dari mana tuh Bang? Ya coba aja cari debu di mana. Maksudnya apa?
nggak mungkin sehari itu kita nggak punya pemikiran yang berlebihan. Benar. Kadang-kadang anak nangis rewel aja susah ngediemin, rasanya pengennya gitu, pengen dicubit aja. Nggak mungkin sama kayak kita, nggak mungkin orang di jalan ada kan, abang sering ngedenger ya, dasar ketempelan kunti jalanan tuh gitu. Iya. Bener nggak? Di Kan ada raja jalanan. jalanan tuh. Kalau di jalanan ada raja jalanan tuh. Kadang-kadang Motor sen brong kanan ya, belok Bang. kiri. Iya, itu bawaannya kalau kita di belakangnya kesel aja tuh. Karena kita yang pengen nabrak gitu. Gara-gara sen kanan belok kiri. Itu ras terkuat di bumi itu, Bang. Iya, Enggak. maksudnya bukan merekanya tapi kitanya. Karena emosi yang tidak terkendali lah yang membentuk itu juga salah satunya. Makanya kalau abang bilang pusingnya hilang, gaibnya tetap ada. Hmm. Karena bawaan dari kitanya, tinggal munculnya atau enggak munculnya itu pengendalian dari kitanya, Bang. Sama kayak gini. Bukan cuma gara-gara orang ngomongin atau orang marah ke kita, emosi kita terpancing. Hal yang paling sepele aja. Kalau kita nonton film, nonton TV nih, orang yang kita dukung nggak sesuai dengan harapan kita, kita kesel banget itu. Kan kalau di film-film itu orang yang baiknya agak rada-rada blow on ya. Betul. Itu. Kesel banget saya kalau lihat Iya. itu, Bang. Itu berarti kena kunti TV itu, Bang. Kunti TV Maksudnya apa? Ini pengendalian. Hal yang sepele aja yang nggak ada sangkut pautnya sama kita nih, kita bisa nggak bisa dikendalikan emosi kita. Nyubit kita kagak, apa kagak. Tapi kita kesel. Biarin aja sih orang mengekspresikan maunya mereka gitu. Iya. Toh nggak ngeganggu kita gitu. Kecuali gitu, Bang Arya punya duit 50 juta dibagi-bagi tuh baru kita thank you, Bang. Itu pusing hilang tuh, Bang. Iya. Saya juga nggak pernah pusing kalau begitu. Ya, intinya sih gitu, Bang. Tetap sangkut pautnya ada dan tetap ada, nggak bisa dihilangkan hal-hal gitu. Tapi tinggal dikendalikan karena itu bagian dari sifat buruk kita juga. Oke. Tuh. Berarti malam hari ini ada dua ya, Bang ya. Goib Kunti sama Pocong ya. Pocong. Nah, kalau misalkan Kunti nih, Bang. Tadi kan dilambangkan ataupun di dalam kehidupan kita itu pusing ya. Betul. Nah, itu ada sifat-sifat lainnya nggak, Bang? Selain pusing itu ditempeli dengan kunti. Misalkan terus kayak misalkan sakit tangan juga ataupun yang lainnya itu karena kunti juga. Apa satu makhluk itu satu sifat, Bang? Gimana tuh kira-kira, Bang Nah, Dery? gini. Jadi bukan berarti yang bikin pusing itu si Kunti. Ini Iya, mindset yang iya. nggak pas juga. Gini, Kunti itu kita yang membentuk. Allah memberikan petunjuk melalui hal kegaiban. Nah, jadi kalau dalam sifat nyatanya itu karena kita sering banyak pikiran yang gak jelas, terlalu banyak mau, tindakannya kurang, ya itu juga kunti yang bikin kita puyeng sendiri. Oh, berarti hal-hal yang pusing lah ya. Iya, makhluknya berbentuk kunti. Jadi jangan diartikan. Jadi sebenarnya gini, gaib itu nggak salah apa-apa karena gaib itu hanya perwujudan. Perwujudan dari tindakan perilaku kita. Nah, Ngeri nih yang suka-suka nyalain gaib. iya, jadi jangan salahin si gaib. Jangan salahkan gelas yang pecah, Bang. Yang kita injek, yang ngebanting. Yang Kita ngebanting sendiri. Sama yang nginjek, Bang. Siapa suruh nginjek? Nah, jadi itu udah teramat jelas tuh kalau Bang Dang menurut saya tuh. Ini teman-teman juga bisa mendengar betapa ternyata memang hal kegaiban itu berkesinambungan banget dengan kehidupan kita nih. Bahkan tadi sempat dijelaskan sendiri sama Bang Dery bahwasanya gaib itu seperti kunti, pocong dan lain-lain itu memang terbentuk dari sifat dan karakter kita sehari-hari gitu. Bahkan dan tadi selintingan juga saya dengar suatu tempat itu bisa angker, bisa dipercaya orang itu dan ditakuti orang itu karena memang mindset dari orang itu sendiri. Iya. Gitu. Misalkan contoh gini, kalau tadi saya tangkap tuh, misalkan ada rumah kosong nih Bang Dang, ada rumah kosong nih. Ya. Padahal itu rumah kosong nggak kenapa-napa tuh, dia cuma bangunan doang tuh, sama alang-alang kan, gelap Ya. gitu nggak ada lampu.
Tapi karena orang yang suka lewat situ dia ngerasa takut, dia merasa ih kayaknya tuh di situ ada ini ya. Eh apa omongan itu jadi dari kuping ke kuping kedengeran semua, banyak orang yang percaya, ini beneran angker tuh tempat. Begitu. Ya, benar tuh Bang. Mall juga kayaknya kalau misalkan ada omongan-omongan gitu bisa angker ya, Bang? Iya kalau nggak ada yang nempatin Bang. Kalau siang-siang. Kalau siang-siang mah rame. Jadi ini pembahasan yang menurut saya ini sangat menarik untuk dan mudah sekali kita pahami, Bang. Iya. Gitu. Jadi untuk teman-teman nih ini juga bisa mengambil pelajaran ketika kita merasakan salah satu hal di dalam diri kita itu seperti kita lagi gelisah, lagi resah, lagi pusing, lagi banyak pikiran dan segala macam hal. Nah, berarti itu semua memang ada suatu makhluk yang melambangkan bahwa keadaan kita pada saat itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ketemu kunti di jalan, ketemu pocong di jalan, jangan nyalain kuntinya, Bang. Jangan nyalain makhluknya gitu. Ya. Ya berarti kan dari situ Allah itu Tuhan itu sedang menunjukkan kepada kita. Bisa jadi pada saat itu kitalah sedang jadi kunti itu sendiri. Menurut kata Bang Diri tadi seperti itu nih yang saya tangkap gitu. Nah, itu jujur aja Bang, saya belum pernah ngeliat kunti itu Bang. Kalau saya udah pernah Bang. Tapi di film belum? Di film mah sering. Sering. Nah, pertanyaan saya gini Bang, tentang bagaimana kegaiban. Ini kan dari tadi kita membahas tentang bagaimana lingkupnya agama Islam ya Bang ya. Iya. Yaitu maksudnya ada kunti, pocong dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan di negara lain ataupun kayak di daerah lain Bang? Misalkan contohnya Cina nih. Cina kan ada pampir tuh ya. Itu halnya sama nggak Bang tentang bagaimana nilai kegaiban itu atau apa bagian dari kehidupannya juga? Apa ada juga pocong atau kunti di agama lainnya gitu Bang? Ini sebenarnya bukan tentang agama lain ya. Ya. Maksudnya kayak seakan-akan Cina itu agama lain, bukan, negara lain. Iya negara. Iya. Dikat aja ya, dikat aja ya. Ada agama Cina. Nah mungkin gini Bang Dang, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Ini bukan tentang lagi-lagi yang saya sebutkan tadi. Gaib itu perwujudan dari mindset kita. Nah, disebut petunjuk adalah untuk mempermudah. Kita belajar untuk mempermudah. Kalau kita belajar malah makin sulit, itu bukan belajar. Ya kan? Kita belajar bikin kopi. Ribet banget bikin kopi, orang tuang-tuangin aja gitu. Nah, kita diberi pembelajaran agar mempermudah hidup kita. Mempermudah cara kita. Nah, kenapa di Indonesia saya sebutkan tadi ada kunti, pocong, atau di Cina, tadi abang bilang di negara Cina kan ada vampir, apakah ada pocongnya juga? Bisa terjadi, bisa enggak. Karena apa? Karena mindset yang ditanamkan di negara kita yaitu. Jadi gini, kembali ke mindset lagi berarti ya. Gitu Bang Dang. Mungkin gini kali, karena memang di sini itu terkenalnya pocong, bisa jadi pocong di sana pakai jas kan begitu. Gak bercanda ini, Mbak, bercanda. Nah, mungkin saya juga sedikit ingin pertanyaan lagi nih Bang Diri, terkait tentang wadah butuh isi membutuhkan wadah nih Bang. Ya. Kira-kira nih Bang, contoh saya punya batu cincin nih, saya pakai batu cincin. Banyak juga orang yang iya, saya lepas batu cincin saya nih. Banyak juga orang yang beranggapan bahwa ini juga bisa diisi Bang, diisi dengan nilai mungkin kalau bahasa terkenalnya tuh khodam gitu Bang. Ya, ada macannya tuh. Nah, ataupun hal yang lain. Apakah memang dari benda-benda tersebut, kayak misalkan benda pusaka yang lain-lain itu bisa untuk diisi Bang kira-kira? Bisa. Bisa sekali. Nah, ini juga menjadi pembeda. Maksudnya gini, ada beberapa gaib yang terbentuk dari sifat, kebiasaan, atau keyakinan manusia. Dan ada beberapa hal gaib yang menjadi perwujudan dari sesuatu seperti khodam. Nah, khodam itu bisa diisi. Bentuknya juga melambangkan gambaran untuk kita. Makanya
ada beberapa benda yang bisa diisi hal gaib. Wadah membutuhkan isi perlu wadah. Kita manusia tanpa ruh seperti cangkang kosong. Makanya mayat itu mau kita tusuk, kita potong-potong, kita mutilasi itu mayat. Karena udah nggak ada ruhnya, nggak berasa. Nggak akan merasakan sakit Nggak ya, Bang. merasakan sakit. Atau orang gila telanjang bulat tidur pinggir jalan, nggak ngerasain meriang. Karena dia Sudah membebaskan sudah jiwanya, membebaskan jiwanya. nggak terikat. Mindset itu bahaya. Mindset manusia itu bahaya. Mindset kita lah yang membentuk. Termasuk hal gaib tadi. Kadang-kadang belum disuntik. Karena mindset kita sakit Ketakutan duluan disuntik. ya. Padahal pas disuntik biasa aja. Padahal belum pernah ngerasain gitu. Nah, maksudnya ada orang yang percaya, ada yang enggak. Tapi gimana cara orang yang enggak percaya jadi percaya, orang yang percaya menjadi paham. Karena keyakinan kita kepada sesuatu lah yang menjadikan sakit itu sembuh. Dokter itu nggak bisa nyembuhin kita. Tanya sama semua dokter. Obat nggak bisa nyembuhin kita. Tapi dokter menjadi perantara agar kita mengerti penyakit kita. Sehingga kita tahu cara menyembuhkan. Kita harus berhati-hati. Obat juga menjadi perantara. Atau kita berobat ke dokter biar nyambung nyawa, nggak bisa. Sakti. Maksudnya ini bukan berarti dokter apa ini bukan atau penyakit, tapi setiap kita profesi atau apapun itu kembali ke kitanya. Maksudnya sama kayak gini, ketika kita mengisi sesuatu harus ada keyakinan di situ, kepercayaan. Kalau kita harus percaya kalau dengan minum dahaga kita akan hilang, haus jadi nggak haus lagi. Ketika kita harus percaya bahwa ketika kita makan dapat mengenyangkan. Tapi nggak mungkin bisa menghilangkan lapar selamanya. Nah, begitu juga hal gaib. Ketika dimasukkan sesuatu ke dalam cincin, dimasukkan hodam, di situ juga butuh keyakinan. Bagaimana kita mau mempercayai hal gaib kalau kita sendiri nggak ngerasain. Nah, jadi dasar kegaiban itu kita harus bisa merasakan dulu berarti, Iya, Bang. merasakan. Kita belum tentu semuanya bisa melihat hal kegaiban. Benar. Minimal bisa merasakan. Dasar dari percaya ya apa ya? Percaya hal gaib ya merasakan dulu. Sekarang ngerasainnya gimana Bang kalau nggak bisa itu? Abang pernah merinding nggak? Hah? Pernah merinding nggak? Kencing merinding dia. Ini bulu kuduk berdiri kan kalau merinding gitu kan biasanya kan. Iya, Oh itu. Ya, gitu. maksudnya gini, ini tentang wadah tadi. Wadah membutuhkan isi perlu wadah. Sama kayak gitu. Gini, gelas adalah sebagai wadah. Air itu isinya. Air itu butuh wadah agar bisa dinikmati, bisa dilihat. Kenapa? Tanpa wadah dia diserap bumi. Hilang lagi tuh, Bang ya. Yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kecuali kita gali. Maksudnya biar jadi teh manis, wadah itu harus ada. Kenapa? Biar ketahuan itu teh manis. Biar bisa kita nikmati. Maksudnya, begitupun hal gaib. Terkadang kita bisa menjadi wadah. Makanya ada beberapa orang yang diberikan karunia. Sebagian dirinya bisa dimasuki sesuatu. Dimasuki oleh gaib. Oh yang kesurupan. Nah, disebut gitu ya. orang biasa disebut kesurupan. Ada juga yang menyebutnya kehadiran. Kalau kesurupan itu dikendalikan, kalau kehadiran itu mengendalikan. kita mampu mengendalikan. Kita masih diberi kesadaran. Ya kalau kesurupan kan rata-rata kurang waras. Nggak ada yang kesurupan bagi-bagi duit. Nah, Ya lagian kehadiran juga nggak ada yang bagi-bagi duit. itu dia. Maksudnya kesurupan itu dikendalikan. Kadang-kadang mintanya aneh-aneh atau ngamuk-ngamuk. Orang kan kesurupan. Iya. Atau nyuruh tuh gitu, nyambet tuh. Ya, kalau kehadiran itu dia menghadirkan, kita mendatangkan sama kayak gini. Kita menghadirkan narasumber, kita menghadirkan moderator, atau kita menghadirkan teh di sini. Ya,
Berarti kan dalam kesadaran penuh, ada kesadaran di sini. Kalau nggak kesadaran ya kesurupan kali teh datang sendiri. Kita kok nggak tahu nih kok tiba-tiba ada teh. Begitupun wadah. Jadi penerimaan dulu nih Benar. tentang wadah bisa menerima isi, isi juga bisa menerima wadah. Berarti memang ada beberapa benda itu yang memang ada nggak yang nggak bisa diisi kira-kira bang? Bisa diisi semua. Bisa diisi semua bang ya? Iya, Apapun itu, iya. dalam hal apapun itu. Nah, ada benda yang memang khusus bisa diisi. Air bisa diisi. Karena air itu apa ya? Dari alam. Ya semuanya juga bisa. Kalau bilang dari alam, ini tembakau juga dari alam Benar, banget. benar. Maksudnya kan air itu kan hidup, mengalir. Batu juga ada masanya. Ini udah tua nih batu nih. Nah, berarti kan ada masa. Udah jelas kan nih bang Dang kira-kira Jadi nih? batu, air, Luar biasa pohon bang bisa. pembahasan malam hari ini. Ya, intinya sih sebenarnya itu penerimaan juga. Sama kayak gelas bolong yang nggak nerima air, namanya juga bolong. Oke, Setuju bang. Nah, bang, dari pembahasan narasumber kita malam hari ini, diminum kira-kira ya bang. Kita belum nyuruh minum loh tadi. Ya Allah. ya namanya udah disediain emang harus diminum sebenarnya bang. Oh ya makasih bang. Tapi Ya. kalau orang Jawa biasanya kalau belum disuruh ya nggak akan diambil bang. Bagusnya ini di Sunda. Jawa Oh. Barat. Sakarep gitu. Gini bang, dari awal sampai akhir ini ataupun dari tadi kita mendengarkan penjelasan penjabaran dari Bang Dery ini kan udah panjang lebar nih bang, banyak hal-hal baru yang kita ketahui, hal-hal yang luar biasa dah, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu nih. Kira-kira kesimpulan pada malam hari ini apa nih bang? Nah, kesimpulannya nih Bang Dang. Ini buat teman-teman juga biar ngedenger. Jadi hal kegaiban itu kuncinya adalah penerimaan Bang. Agar kita itu dapat merasakan bahwa nilai sebuah kegaiban itu memang ada dan nyata, bahkan bukan berdampingan lagi, nempel Bang kayaknya Bang sama diri kita tuh nempel gitu. Dan gak bisa dihilangkan itu semua. Makanya buat teman-teman yang percaya gaib ataupun yang tidak percaya gaib, buat yang percaya dulu deh ya, yang buat Ya, percaya dulu. satu-satu Ya, satu-satu. Jadi inilah bukti bagaimana nilai kegaiban itu adalah hal sederhana yang memang terkadang, bukan terkadang, tetapi memang kebentuk dari diri kita sendiri. Gitu Bang. Bahkan tadi juga kayaknya sama nilai hodam itu juga bisa terbentuk karena dari nilai diri kita juga Bang. Seperti itu. Nah untuk teman-teman yang mungkin aman nilai hal kegaiban ini kayak alergi banget gitu Bang. Ini juga bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua, buat teman-teman, bahwa hal kegaiban itu memang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Ya biar teman-teman sekalian tahu tentang nilai kegaiban ini, ya kuncinya satu, menerima gitu. Kalau misalkan nggak percaya tentang ada orang yang kesurupan, nggak percaya tentang ada yang makhluk ini si Anu si Anu si A si B gitu, ya kalau mau lebih jelasnya kayaknya gampang Bang, kuncinya Bang. apa tuh? Mau tahu nggak Pak? Datang. Datang kalau nggak mati dulu biar ngelihat Tahu langsung. tuh baru tuh ya. Nggak mungkin, nggak bercanda ini, Disuruh bercanda rekam gitu ya. gitu. Jadi alam gaib itu nyata sebenarnya, bukan alam hayalan, bukan apa segala macam yang memang jauh daripada logika kita gitu. Seperti itu menurut saya. Nah, dari Bang Dery sendiri kira-kira gimana ya Bang? Dari kesimpulan yang disampaikan Bang Arya, sekiranya ada hal lain gak yang ingin ditambahkan nih Bang? Ya. Ini mungkin dari yang tadi kita bahas, tambahan sedikit ya, ini buat teman-teman semua termasuk buat kita semua, dengan kesadaran penuh kita harus menerima bahwa kita dilahirkan dan seluruh gaib itu sangat terhubung dan terikat erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Tidak mungkin kita bisa melihat kalau tidak ada keinginan, atau tiba-tiba teh itu datang karena ada harapan. Keinginan, harapan, segala hal itu gaib. Jadi hal gaib itu tidak selalu diikat atau disangkut pautkan dengan hal-hal seperti makhluk halus. Ya, itu aja sih Bang.
Oh, Bang Dang, jangan malu kalus doang gaib tuh. Ya, Iya. itu aja sih Bang. Oke, teman-teman, dari awal sampai tadi kesimpulan yang disampaikan moderator kita dan narasumber kita itu sudah amat luar biasa dan menjadikan wawasan baru lagi untuk kita semua dalam. Oke teman-teman, saya dan rekan-rekan kami yang ada di sini, kami mohon undur diri pada malam hari ini dari apa yang disampaikan, dipaparkan dan dijelaskan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi kami yang ada di sini dan rekan-rekan nanti yang menyimak dan menyaksikannya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan berjumpa kembali dengan tema-tema yang berjudul ataupun mengangkat pembahasan lainnya ya Bang Araya. Betul. Akhirul kalam, usikum wa nafsi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.